hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut? Baik, kalau untuk usia-usia demikian, kita menyarankan makannya itu lebih sering, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi si saluran cerna itu produksi asam lambungnya konstan rutin dan juga lambungnya tidak terlalu melar. Untuk lemah ya dokter ya. Betul. Jadi small but frequent istilahnya. Dan kemudian harus tetap aktivitas seperti biasa setiap hari. Jadi misalnya jalan ya berbanyak jalan, berbanyak bekerja seperti biasa. Kalau kita banyak diem, itu memang mungkin nanti perutnya akan lebih sering terasa tidak enak gitu. Oh gitu. Iya. Makanya kita butuh jalan kaki, olahraga tuh membantu usus kita juga bekerja ya dok ya? Betul. Oke. Baik Ibu Nati, semoga menjawab ya tadi ya, wajar ya Ibu ya. Dan kalau agak berbau memang semuanya juga pasti berbau. Tapi Ibu Nati bisa tadi dengarkan saran dokter, makannya sedikit-sedikit tapi sering dan bisa perbanyak jalan kaki nih Ibu Nati. Semoga menjawab ya tadi jawaban kejadian infeksi tadi. Itu memang lebih sering pada usia sekitar 20-an sampai 40-an. 20 sampai 40. Betul. Jadi pada usia-usia produktif di mana infeksi mungkin lebih sering, terus kemudian peradangan lebih sering terjadi. Khusus untuk peritonitis primer tadi, di mana sirosis itu lebih sering memang pada usia 40 tahun ke atas. Karena di pengerutan hati atau sirosis tadi memang lebih sering pada usia 40 ke atas gitu. Untuk gender, laki-laki perempuan rata-rata sama, tapi memang ada studi epidemiologi yang mengatakan perempuan 1,5 kali lebih sering daripada laki-laki. Perempuan lebih sering? Betul, tapi secara keseluruhan tidak bermakna dan tidak ada penjelasannya. Jadi kita bisa menganggap sama aja risikonya laki-laki maupun perempuan. Oke, baik, kita kalau perempuan harus lebih hati. Walaupun terdengar tidak berbahaya, namun jangan pernah meremehkan sakit perut. Karena ternyata segala penyakit berawal dan berhubungan dengan perut. Berikut ini beberapa macam sakit perut yang perlu Anda ketahui. MAH. Gejalanya rasa nyeri di daerah ulu hati, disertai keluhan lain seperti mual, muntah, perut kembung, cepat kenyang, dan bersendawa. Terutama ketika Anda lapar. Penyebabnya bisa bermacam-macam, salah satunya makanan yang mengandung gas seperti kol, ubi, dan sawi. Atau bisa juga disebabkan minuman seperti kopi, alkohol, dan soda. Batu empedu. Gejalanya merasakan nyeri di ulu hati yang hilang timbul dan kadang rasa nyeri itu seolah menjalar ke bagian belakang tubuh. Penyebabnya, makanan berlemak atau bisa juga dikaitkan dengan kadar kolesterol yang terlalu tinggi. Usus buntu. Gejalanya nyeri pada perut bagian kanan bawah. Biasanya disertai mual, muntah, serta nyeri terus-menerus. Kadangkala rasa nyerinya akan bertambah hingga 3 kali lipat ketika Anda harus berjalan. Penyebabnya, kuman atau bakteri yang masuk. Kolera. Gejalanya perut Anda seperti ditekan, merasa nyeri terutama di perut bagian bawah, lalu diikuti kejang otot perut. Kolera sering juga disebut muntaber karena gejala utamanya adalah muntah dan BAB. Penyebabnya kuman Vibrio cholerae atau disebut juga Bacillus coma. Kuman ini disebarkan melalui makanan dan minuman yang tercemar. Sembelit. Gejalanya nyeri pada perut yang hilang timbul, lokasinya berada di sekitar pusar. Penyebabnya terlalu banyak makanan tinggi lemak dan kurang makanan sayur-sayuran. Pada kasus yang berat, sembelit bisa disebabkan karena adanya halangan mekanis pada usus, seperti radang pada dinding usus atau usus yang menonjol keluar. Disentri. Gejalanya rasa mulas yang hampir sama dengan orang yang ingin melahirkan. BAB yang sering yang hanya berupa cairan serta lendir. Terkadang disertai darah, penyebabnya konsumsi makanan yang telah terinfeksi kuman Shigella dysentery atau amoeba usus.